Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ngajakin kalian untuk repotting tanaman colocasia, di mana ada beberapa jenis colocasia di rumah aku ini ukurannya udah gede dan akarnya itu udah tembus sampai pot bawah gitu. Dan aku ingin repotting bareng kalian dan juga share tentang media tanam. Jadi buat teman-teman yang dimana sekarang lagi suka sama tanaman colocasia dan juga masih belajar untuk media tanam, video ini tepat banget karena kita bakalan praktek dan juga ngelihat kondisi akar dari tanaman-tanaman aku ini. Dan juga nanti buat teman-teman yang sekiranya masih bingung terhadap tanaman colocasia, boleh banget komen-komen di bawah. Tapi jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk buat videonya. So langsung aja, nggak usah lama-lama, mari kita repotting tanaman-tanaman colocasia yang udah gede-gede ini. Nah guys, sebelum kita mulai, aku mau nunjukin dulu beberapa jenis colocasia yang bakalan aku pindah gitu ya potnya. Pertama, yang jelas terpampang nyata ini adalah colocasia Kona Coffee, dimana potnya ini menurut aku udah kecil banget guys, dan akarnya udah ada yang tembus gitu di bawah, dan aku ingin pindahin dia ke pot yang lebih besar gitu. Ini colocasia Kona Coffee, kesukaan aku, imut gini. Kemudian di sini aku ada colocasia Midori Sour. Ini aku pakai pot 12 dan menurut aku ini udah waktunya ganti pot juga karena akarnya udah ada yang keluar-keluar gitu. Dan aku pindah ke pot yang agak lebih gede. Ini ada colocasia Midori Sour, ya kayak kurang menor gitu sih sebetulnya. Terus di sini aku ada colocasia Black Magic. Ini sampai ada anakannya gitu loh guys. Kalian bisa lihat. Ini aku mau potong juga anakannya, aku mau kasih pot sendiri. Dan juga ini, yang udah remaja ini aku mau pindah juga ke pot yang lebih gede ya. Karena akarnya udah kayak tembus-tembus ke pot gitu. Dan mungkin nanti di belakang ada juga beberapa jenis colocasia yang bakalan aku ganti potnya. Karena menurut aku colocasia itu tanaman yang membutuhkan space ataupun ruang yang agak gede gitu guys untuk pergerakan akar. Jadi dengan adanya pot yang gede ataupun menyesuaikan dengan tanamannya, itu akan memberikan peluang untuk colocasia tumbuh dengan subur dan juga bisa mengeluarkan anak ataupun sulurnya itu jauh lebih cepat. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau sekiranya ngerawat colocasia terus kemudian potnya itu kayak terlalu sempit, itu better langsung diganti aja karena menurut aku ya kalau pot kecil itu bisa menghambat pertumbuhan pada tanaman colocasia. So, di sini aku juga udah menyiapkan beberapa ini ya, ukuran pot gitu, beragam jenis media tanam. Di sini media tanamnya aku juga ada yang udah pakai tanah gitu, tanah subur ya. Nanti aku tunjukin. Dan juga aku beli media tanam instan gitu yang karungan kayak gini. Oh my god, ini super berat. Aku nanti campur pakai ini. So, langsung aja kita mulai praktek untuk menanam colocasia. Nah guys, ini aku udah pakai tatakan gitu ya untuk mixing media tanamnya. Di sini aku mau campur tanah dulu. Di sini aku pakai tanah gembur gitu guys. Tanah gembur ini bisa kalian dapetin di kayak pekarangan rumah gitu. Ya mungkin rumahnya ada kebun ataupun kayak ada tanah lapang gitu ya. Nah itu bisa dipakai tanahnya. Kalau seumpama masih susah juga untuk cari tanah subur seperti ini, teman-teman juga bisa beli kok, kayak di marketplace itu banyak banget jual-jual tanah subur gitu. Atau enggak bisa juga pakai tanah lumpur kayak tanah sawah gitu loh. Itu juga bagus banget buat colocasia. Jadi menurut aku untuk media basicnya itu emang harus pakai tanah guys. Base-nya itu tanah dulu. Baru nanti kalau dicampur sama apa-apa itu bebas. Ini aku pakai tanah ya, aku mau pakai cukup banyak gitu di sini. Kalau untuk perbandingan sebetulnya aku kayak bingung juga sih kalau pakai ilmu perbandingan gitu ya. Pokoknya kalau aku sih tanahnya pokoknya banyak gitu aja. Nah ini tanahnya udah lumayan. Sekarang aku mau campur sama media tanam instan yang aku beli di dekat rumah aku. Jadi kalau untuk media tanam instan itu sendiri, di sini tuh komposisinya kayak ada sekam bakarnya, ada kohe kambing, kemudian ada kokopit, dan juga ada sekam fermentasi, dan juga mungkin bahan lainnya yang nggak terlihat gitu ya, karena ini udah terurai gitu. Jadi ini tuh untuk bahan campur aja sebetulnya, biar vitamin ataupun nutrisi di media tanamnya itu bagus. Kalau kalian ada di rumah itu mungkin ada andam, ada sekam, ataupun mungkin ada kohe kambing, ada kokopit, ya udah campur aja gitu loh, bebas. Pokoknya tanahnya itu lebih banyak, gitu aja sih. Simple seperti itu.
Nah, kalau udah, tinggal dicampur-campur aja. Ini aku tinggal campur ya guys. Sampai rata. Kalau teman-teman ada kapur dolomit, boleh ditambahkan juga sama kapur dolomit. Karena aku nggak ada, sebetulnya aku udah beli, cuman belum datang, ya udahlah nggak usah. Yang penting ini aja nggak apa-apa. Media tanam colocasia. Nah, aku campur lagi. Menurut aku ini udah. Sekarang waktunya kita repotting bareng-bareng. Nah, di sini aku siapin tatakan lagi. Aku ambil colocasia conacoffy-nya. Ini ada colocasia conacoffy ya guys, dan ini potnya udah waktunya ganti. Dan di sini aku pakai pot diameternya kayaknya 20 deh ini, kalau nggak salah. Ini diameternya 20 gitu. Dan ini lubangnya juga udah oke ya. Aku taruh tengah dulu. Ini aku bongkar, oke? Bongkarnya aku biasanya pakai sistem gini ya, sistem pijat. Jadi aku pijat-pijat gitu dia sampai media tanamnya itu keluar. Jadi jangan dicabut dari atas gitu ya guys, karena nanti akar-akar serabut kecilnya tuh bisa kayak nggak ikut gitu loh, bisa lepas. Jadi, nah sistemnya goyang-goyang kayak gini aja. Ini udah terlihat banget ya akarnya. Akarnya terlihat banget gitu, udah penuh sama media tanamnya. Jadi emang waktunya ganti. Sekarang kita tanam colocasianya. Ini potnya. Langsung kita masukin media tanam. Kelihatan ya? Bentar. Ini aku kasih kayak base-nya atau alasnya gitu. Nggak usah sampai setengah, mungkin kayak 1/4 potnya gitu. Nah, macam ini ya, seperti ini. Kalau udah, langsung kita taruh colocasianya. Aku ikutkan media tanam lamanya guys. Kenapa? Karena kalau aku bersihkan, kayak aku bener-bener cuci bersih gitu, aku takutnya colocasianya malah stres ya. Jadi aku biasanya sih akan mengikutkan media tanam lamanya, as long as emang media tanamnya masih bagus dan tidak terlihat ada hamanya. Tapi ketika teman-teman bongkar tanamannya, bongkar potnya, terus terlihat ada kutu putih ataupun ada kayak hewan-hewan gitu ya, nah itu emang harus dibersihkan biar media tanamnya itu lebih steril. Tapi kalau emang nggak ada masalah apapun, ya udah ikutin aja nggak apa-apa sih. Jadi aku media tanam lamanya ini aku campur sama media tanam baru, aku taruh di potnya. So, sekarang tinggal kita timpa lagi dengan media tanam yang kita campur tadi. Sampai penuh ya, sampai full pot gitu. Ini sebetulnya gerimis sih guys, makanya aku pengen cepet buru-buru selesai. Takutnya hujan. Oke, sebentar. Seperti ini ya teman-teman, gampang banget sebetulnya kalau nanam colocasia itu. Dulu sih aku sering kayak bingung sih, kayak sering mati juga untuk tanam colocasia. Tapi alhamdulillah sekarang ilmunya udah lumayan ya gitu, karena kayak sering-sering lihat video, sering baca-baca gitu di postingan orang. Jadi ilmunya dapet, sekarang bisa praktek di rumah dengan percaya diri. Nah, ditepuk-tepuk gini biar media tanam yang bawah itu merosot ke bawah. Dan sudah teman-teman, selesai. Tinggal disiram aja. Gampang banget. So, hari ini aku mau lanjut ke pot ataupun ke colocasia yang lain. Nanti kita tinggal lihat hasil akhirnya ya. Jadi bisa ditiru banget. Pokoknya untuk media tanamnya, perbandingannya paling banyak itu gunakan tanah. Bisa tanah merah, tanah gembur di pekarangan, tanah kebun, atau pakai tanah lumpur di sawah gitu. Kemudian campur dengan media tanam lain seperti andam, sekam, ataupun pupuk-pupuk kandang seperti itu boleh juga. Dan dicampur. So, siap guys colocasianya. Dengan media tanam yang baru, dengan pot yang lebih besar,
dia memungkinkan akan tumbuhnya juga jauh lebih besar nantinya. Amin. Oke, lanjut ke pot selanjutnya teman-teman. Nah guys, proses repottingnya udah selesai. Jadi ini contohnya ada Colocasia Kona Coffee. Potnya udah jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian di sini ada Colocasia Black Magic. Potnya juga sama. Di sini ada Colocasia Midori-sore. Aku ganti lebih besar juga potnya. Dan tadi ini ada Colocasia Midori-sore lagi. Dan ini tadi yang ada anakannya udah aku pisahin. Dan ini Black Magic juga tadi. Aku pisahin juga, aku kasih pot sendiri. Jadi buat teman-teman yang emang suka dengan tanaman Colocasia, coba diperhatikan lagi dengan potnya ya guys. Potnya usahakan benar-benar sesuai dengan tanamannya. Bisa yang memberikan ruang yang bebas gitu loh untuk akarnya. Apabila Colocasia ditempatkan di tempat yang sempit, maka pertumbuhannya juga akan terhambat. Jadi diperhatikan seperti itu. Nah untuk proses selanjutnya ini tinggal disiram aja, dan ini kan hujan nih, jadi enak tinggal aku hujan-hujanin aja nggak apa-apa, dan udah selesai. Jadi videonya sampai situ aja. Buat teman-teman yang suka dengan tanaman Colocasia, coba komen di bawah, kalau ada pertanyaan bisa kita sharing bareng, oke? Salam hijau dan have a nice day everyone.